وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan Ar-Raja dan telah kita bahas sedikit berkaitan tentang At-Tawakkul, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah juga telah kita terangkan berkaitan tentang ibadah tawakkul. Sudah kita jelaskan tentang definisinya dan juga sudah kita terangkan yaitu yang berkaitan dengan hakikat at-tawakkul. Dan insyaallah siang hari ini kita akan masuk ke dalam poin yang berikutnya di dalam pembahasan tawakal, yaitu poin permasalahan yang ketiga, dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Baik ayuhal ikhwah, al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam ayat ini di dalam pembahasan ini membawa dua ayat sebagai dalil bahwasanya tawakal itu ibadah. Dalil yang pertama adalah sebuah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakallah. In kuntum mu'minin, kalau sekiranya kalian itu termasuk dari orang-orang yang beriman. Taibiyah al-ikhwah, di dalam ayat yang dinukil oleh al-muallif ini terdapat dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama di dalam ayat ini ada 3 sisi pendalilan yang menerangkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Sisi pendalilan yang pertama adalah pada kalimat fatawakkalu. Tepatnya pada kalimat fatawakkalu. Maka bertawakkallah kalian. Nah, di dalam lafaz ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai kaidah yang diterangkan oleh Syekhul Islam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala suka, ridha dan cinta terhadap amalan tersebut.
Dan sesuatu yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan ibadah. Dan kaidah ibadah apa? Tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sekarang sisi pendalilannya? Saya ulangi. Sisi pendalilan yang pertama, Allah memerintahkan untuk bertawakal hanya kepadanya. Sehingga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini menunjukkan bahwa Allah ridha dan cinta terhadap perbuatan itu. Dan sesuatu yang dicintai atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu digolongkan ke dalam ibadah yang kaidahnya kata al-muallif kulluha lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrik. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah tersebut maka ia adalah seorang yang musyrik. Paham ya? Ini sisi pendalilan yang pertama yang menerangkan kepada kita bahwa tawakal itu adalah ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Bisa dipahami? Paham ya sisi pendalilan? Apa kata Syekhul Islam tentang ibadah? Syekhul Islam mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah kumpulan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham sekarang? Itu sisi pendalilan yang pertama. Yang kedua, sisi pendalilan yang kedua adalah pada kalimat wa 'alallahi fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu. Mana papan tulisnya? Ada papan tulis? Taruh sebelah sini aja, lebih enak. Nah. Baik, perhatikan ya ikhwah. Kalimat wa 'alallah fatawakkalu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal. Asal dari kalimat ini adalah fatawakkalu 'alallah. Ini asal. Nah, ketika sesuatu yang asalnya itu diletakkan di akhir, ya, sesuatu yang asalnya diletakkan di akhir, namun dikedepankan, maka ini memberikan faedah, memberikan faedah al-hasar, pembatasan. Paham? Memberikan faedah pembatasan bahwasanya tawakal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatih. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya ini adalah kalimat na'buduka. Ini asal. Nah, ketika sesuatu yang asalnya di belakang diakhirkan, namun dikedepankan, diletakkan di depan,
ini memberikan faedah pembatasan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah. Paham tidak? Kalimat wa 'alallahi fatawakkalu. Asalnya wa 'alallahi ini diletakkan di akhir. Nah, ketika dikedepankan, ini memberi faedah pembatasan. Paham tidak? Bisa dipahami? Memberikan faedah pembatasan bahwa tawakal itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Ada yang belum paham? Ada yang bingung dia? Hah? Gembar, paham? Paham ya? Sisi pendalilannya? Ya Sultan, fahim? Hah? Kurang? Kenapa enggak dijawab? Ditanya ya. Santai aja. Baik, perhatikan baik-baik ayyuhal akhwah. Sisi pendalilan yang kedua bahwa tawakal itu adalah ibadah. Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu. Kalimat wa 'alallahi fatawakkalu asalnya di dalam bahasa Arab itu kalimat 'alallah itu diletakkan di akhir. Diletakkan di akhir. Fatawakkalu 'alallah. Bertawakkallah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Namun ketika dikedepankan, ya, sehingga dibaca wa 'alallahi fatawakkalu, diletakkan di depan, ini di dalam bahasa Arab memberikan makna pembatasan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal. Itu maknanya. Jadi kalau kita artikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal, menunjukkan apa? Tawakal itu milik siapa? Hah? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberi kepada selainnya. Karena tawakal itu adalah ibadah. Sama halnya dengan firman Allah di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu. Ya. Asalnya adalah na'buduka atau na'budu iyyak. Itu asalnya. Kenapa diletakkan di depan? Kenapa diletakkan di awal? Diletakkan di awal untuk memberikan faidah pembatasan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Paham? Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang mengatakan iyyaka na'bud. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kan demikian artinya. Hanya kepada engkau kami bertawakal. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah yang harus dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami tidak? Paham ya sisi pendalilannya? Besok saya tanya ini. Al-hasar, pembatasan. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan kita ini? Baik. Adapun sisi pendalilan yang ketiga adalah pada kalimat in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Kalau sekiranya engkau termasuk dari orang-orang yang beriman. Diterangkan oleh para ulama bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah
bertawakal hanya kepada Allah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Alamat orang yang beriman itu ya bertawakal kepada Allah. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, berarti dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tidak? Baik. Apa sisi pendalilan yang pertama? Indak ya Khalil. Apa sisi pendalilan yang pertama kita sebutkan? Pada kalimat fatawakkalu. Nah, bagaimana itu? Maksudnya bagaimana? Ya, penjelasannya seperti apa? Amir Khalil, bagaimana penjelasannya itu? Hah? Tinggal. Nah, Gempar. Antum kalau sembunyi nampak juga antum. Besar badannya. Hah? Ya, apa itu? Penjelasannya seperti apa? Kenapa fatawakkalu itu bisa jadi dalil bahwa tawakal itu ibadah? Dari mana? Mana si Fahmi? Allah yashfi. Baik, indak ya Sultan. Ma'indak. Kalimat fatawakkalu. Perintah. Kenapa dengan perintah? Taib. Sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan Allah ridha dan cinta. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu bernilai apa? Ibadah. Yang kedua, indak. Ada kalimat wa 'alallah fatawakkalu. Coba dijelaskan seperti apa? Baik. Bermakna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja kalian bertawakal. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan hanya, itu cuma milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Hafid. Sisi pendalilan yang ketiga. Ya, bagaimana itu? Baik. Alamah atau ciri orang-orang yang beriman adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kedua, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Talaq ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan beri kecukupan kepadanya. Coba perhatikan ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa siapa saja yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri untuknya kecukupan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya?
akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keutamaan kepada sebuah amalan kecuali amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi kepada kaidah yang pertama kita sebutkan, sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah ini menunjukkan apa? Ibadah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Saya ulangi. Di dalam ayat ini Allah berbicara tentang keutamaan apa? Bertawakal. Apa keutamaan tawakal kepada Allah? Allah akan memberi kecukupan. Sehingga diterangkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sebuah keutamaan terhadap sebuah amalan melainkan atau kecuali amalan tersebut adalah amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini bernilai ibadah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti? Paham ya? Sisi pendalilannya. Saya ambil satu contoh ayolah ikhwah. Misalnya saya ingin membuat sebuah amalan yang baru, misal. Nah, amalan yang baru itu ada keutamaan tidak? Tidak ya? Karena memang tidak ada dasar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berbeda halnya kalau kita misalnya menunaikan salat. Berbeda halnya kita membaca Al-Qur'anul Karim, berpuasa Senin Kemis. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang di belakangnya itu terdapat faidah dan keutamaan yang sangat besar. Ya? Dan Allah tidak akan beri keutamaan terhadap sebuah amalan kecuali amalan itu memang amalan yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Dan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah itu bernilai ibadah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ini? Ya ikhwah? Baik. Kalau faham kita masuk ke pembahasan yang keempat dan ini yang terakhir. Yang keempat adalah anwa' at-tawakkul, jenis-jenis tawakal. Baik, jenis-jenis tawakal ya ikhwah diterangkan oleh para ulama itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah tawakkulul ibadah. Yang pertama adalah tawakal ibadah. Nah, apa itu tawakkulul ibadah? Tawakal ibadah itu adalah sikap berserah diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap bergantung diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, dengan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharap manfaat dan menjauhi kemudaratan. Disertai dengan apa?
dengan menjalankan sebab. Ini sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, atau yang pertama itu, tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah at-tawakkulu asyirki. Tawakal syirik. Tawakal syirik ini adalah tawakal seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memampuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara yang tidak memampuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia serahkan dirinya kepada sesuatu untuk mendapatkan manfaat, menolak madarat, di mana orang yang ia gantungkan tawakalnya itu tidak mampu untuk berbuat. Contoh misalnya seperti tawakalnya seorang hamba kepada mayit yang sudah berada di dalam kuburan. Seperti tawakalnya seorang hamba kepada mayit, penghuni kubur, dari kubur ulama misalnya. Untuk mendapatkan manfaat dan menghindari sebuah madarrah. Menghindari sebuah madarrah. Nah, ini merupakan tawakal syirik namanya. Mengharap manfaat dari mayit, mengharap kepada mayit untuk dijauhkan kemudaratan padanya. Dan ini tidak mampu melakukannya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ketika kita serahkan tawakal kita kepada mayit itu, maka ini adalah syirik. Atau contoh yang lainnya, seseorang menyerahkan dirinya, menggantungkan hatinya tersebut kepada jimat. Keluar dari rumah, dia pasang jimat di tangannya. Kemudian dia gantungkan diri kepada jimat tersebut. Meniatkan, menginginkan dengan memakai jimat ini akan selamat dari bahaya dan mendapatkan manfaat. Dan kita telah yakini, kita tahu bahwasanya pemilik manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan madarrah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang menggantungkan dirinya kepada jimat itu untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarrah, maka ini dinamakan dengan kesyirikan. Itulah yang dinamakan dengan tawakkul syirki, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Baik. Adapun yang ketiga adalah tawakal yang dibolehkan untuk diberi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih dikenal dengan kalimat wikalah. Lebih dikenal dengan kalimat wikalah. Ini jaiz, hukumnya adalah boleh. Sambil satu contoh misalnya, ya, ada seorang pimpinan negara misalnya. Pimpinan sebuah negara, dia mewakilkan tugas-tugasnya tersebut kepada para menterinya.
Masalah keuangan dia wakilkan kepada Menteri Keuangan. Masalah pertahanan dia berikan kepada Menteri Pertahanan. Masalah di dalam negeri dia wakilkan kepada Menteri Dalam Negeri. Masalah luar negeri dia wakilkan kepada Menteri Luar Negeri. Nah, ini namanya wikalah. Ia serahkan apa yang menjadi tugasnya tersebut kepada wakilnya. Ini dibolehkan di dalam agama kita. Tidak dicela seseorang. Jaiz. Ya. Dibolehkan di dalam agama kita. Bisa dipahami ini? Ayo ikhwan. Atau misalnya antum sebagai ketua di dalam sebuah perkantoran misalnya, kalian wakilkan tugas kalian itu kepada sekretaris, kepada ketua-ketua bidang misalnya. Nah, ini dinamakan dengan wikalah. Menyerahkan tugas ataupun urusan kepada wakil. Nah, ini dibolehkan. Seseorang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan itu. Baik, selesai kita dari pembahasan tawakul. Kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Jenis ibadah yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilur raghbati war rahbati wal khushu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan dalil ar-raghbah war rahbah wal khushu' adalah ibadah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90. Allah berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka para nabi itu dahulu, mereka berlomba-lomba, bersegera di dalam amalan-amalan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut, dan mereka khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam poin ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan sekaligus 3 jenis ibadah. Beliau sebutkan sekaligus 3 jenis ibadah. Jenis ibadah yang beliau sebutkan yang pertama adalah ar-raghbah. Ar-raghbah ini artinya adalah rasa harap, keinginan. Nah, dan diterangkan oleh para ulama, ar-raghbah itu adalah talabul wusul ila syai'il mahbub bi'amal. Ar-raghbah itu adalah mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai dengan melakukan amalan. Mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai dengan disertai apa? Amalan. Nah, itu dinamakan dengan raghbah. Adapun ar-rahbah, adapun makna ar-rahbah adalah al-khawf al-muqtarinu bi'amal. Rasa takut yang disertai dengan amal. Itu al-khawf. Ar-rahbah maksudnya. Ar-rahbah adalah rasa takut yang disertai dengan amalan. Adapun al-khusyu' adalah az-zillu li'azamatillahi ta'ala. Al-khusyu' itu adalah ketundukan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusyuk namanya. Nah,
Dan khusyuk ini bisa dengan hati dan al-jawarih, dengan anggota badan. Baik, ini 3 jenis ibadah yang sekaligus disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam Al-Matan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa 3 amalan ini adalah ibadah yang harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anbiya ayat ke-90. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka dahulu. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Para nabi dan rasul. Memang suratul Anbiya itu menerangkan tentang kisah para nabi. Surat Al-Anbiya itu menjelaskan, menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi. Diawali dengan penyebutan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan para nabi yang lainnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi di dalam ayat ini. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka dahulu para nabi tersebut, mereka bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka menyeru berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan dahulu mereka khusyuk kepada kami. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini bahwa 3 amalan yang disebutkan di sini adalah ibadah yang harus dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa harap, rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Siapa? Para nabi dan rasul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan mereka, karena mereka berdoa kepada Allah penuh dengan rasa harap, penuh dengan rasa takut, dan mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah. Ya. Sehingga sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa? Allah cinta dan ridha terhadap amalan itu. Dan sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini bernilai apa ya ikhwah? Bernilai ibadah yang harus ataupun hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Paham tidak? Maksud saya, sisi pendalilannya adalah Allah puji para nabi dan rasul. Kenapa? Mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan. Mereka berdoa kepada Allah penuh dengan rasa harap, rasa cemas, dan hanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan oleh para ulama, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala puji sebuah amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho terhadap amalan itu. Dan sesuatu yang dicintai atau diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ini bernilai ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ada yang tidak faham? Ya, fadhal. Perbedaan ar-raghbah dengan ar-raja. Baik. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Di sini ada perbedaan yang sangat tipis sekali terkait tentang pembahasan ar-raja dengan ar-raghbah. Tapi insyaallah besok saya sebutkan lebih detailnya. Ada perbedaan yang diterangkan oleh para ulama antara ar-raja dengan ar-raghbah. Ada perbedaan. Walaupun memang memiliki makna yang sama, sama-sama bernilai ataupun berarti apa? Harapan.
Ada perbedaan, insya Allah besok saya sebutkan. Ini waktunya sudah jam 12, saya ada kegiatan jemput. Ya, jemputan. Barakallahu fikum, insya Allah besok saya akan terangkan, diingatkan ya. Besok di awal dars diingatkan kembali, khawatir lupa di dalam pembahasan yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.